Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan di mata kuliah Rekayasa Jaringan Komputer Lanjut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proyek yaitu tentang MPLS, yaitu Multi Protocol Label Switching, yang disusun oleh saya sendiri Abdurrahman dengan NIM 4251951. Nah, seperti yang kita ketahui, apa itu MPLS? MPLS atau Multi Protocol Label Switching, juga dikenal sebagai MPLS, adalah mekanisme yang mengarahkan dan membawa data dari satu node jaringan ke yang berikutnya. Nah, MPLS merupakan sebuah konsep switching yang menggunakan parameter acuan berupa nilai label. Switching sendiri dapat diartikan sebagai proses pemilihan jalur. Munculnya teknologi MPLS itu merupakan penyempurna dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi atau privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama kepada para customer. Istilah lain dari jaringan pribadi itu disebut juga dengan VPN, Virtual Private Network. Nah, di VPN itu juga dikenal dengan istilah ATM atau bisa juga disebut ada juga disebut juga dengan frame relay. Nah, di mana walaupun berbeda-beda istilahnya antara penggunaan MPLS, ATM dan frame relay, namun fungsinya itu sama, digunakan untuk mengidentifikasikan jalur. Nah, sehingga nantinya prosesnya itu switching bisa dilakukan. Next. Nah, untuk tujuan proyek MPLS itu, yang bagian A itu, membuat topologi MPLS menggunakan aplikasi Genestry. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu mengkonfigurasi BGP pada PS1 dan P2. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu mengkonfigurasi multiprotokol label switching MPLS pada interface router, provider P, dan provider edge PE. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menguji koneksi antara router satu dengan router yang lainnya. Nah, bagian B, menguji koneksi pada router customer edge CE dan menjelaskan protokol yang terdapat pada saat pengujian. Yang pertama, keadaan normal. Yang kedua, keadaan salah satu router tidak diaktifkan. Yang ketiga, keadaan salah satu interface tidak diaktifkan. Next. Nah, untuk topologi MPLS itu, di mana seperti kita lihat ini adalah topologi MPLS, di mana di topologi ini terdapat 10 router semua yang ada P1, P2, P3, P4 dan P5 sampai P6 dan PE1, PE2. Nah, di dalam P ini di mana P ini di mana dia mempunyai yang terhubung ke P2 itu dengan satu interface yaitu G0/0. Nah, di mana di sini P1 dia terhubung dengan IP 192.168.3.2/30. Nah, di mana P1 ini dia mempunyai loopback 50.50.50.10/32. Nah, untuk P2 itu di mana di sini dia dengan 4 interface yaitu G0/0 dia terhubung ke P1, kemudian G1/0 dia itu terhubung ke P1, kemudian di yang kedua itu G2/0 itu dia terhubung di P3. Nah, yang ketiga itu ada G3/0 di mana dia terhubung ke P7. Nah, di dalam P2 ini di mana dengan loopback 50.50.50.50.2/32. Nah, kemudian untuk di P3 sendiri itu di mana dia akan menggunakan 4 interface dengan satu loopback yaitu loopback 0. Nah, di 4 interface itu yang pertama di mana G0/0 itu terhubung ke P2, kemudian G1/0 itu dia itu terhubung ke P6, kemudian G20 itu terhubung ke P7,
kemudian G3/0 itu terhubung ke PE1. Nah, di mana untuk loopbacknya sendiri itu dengan IP di P3 itu 50.50.50.30/32. Nah, di mana di sini selanjutnya untuk di P4 sendiri itu, nah di P4 ini di mana dia menggunakan satu interface dan satu loopback, yaitu loopback 0. Nah, di P4 ini di mana G0 dia menggunakan interface G0/0 itu dengan IP 192.168.5.2/30. Nah, dia akan terhubung ke P3. Nah, untuk loopbacknya sendiri itu di P4 itu 50.50.50.40/32. Nah, selanjutnya kemudian kita ke P5. Nah, di P5 itu dia menggunakan satu interface G0/0 dan satu loopback 0. Di mana interface untuk G0/0 itu dengan IP 192.168.8.2/30. Nah, untuk loopbacknya yang dia gunakan itu di P5 itu 50.50.50.50. Nah, dia akan terhubung ke P6. Nah, selanjutnya untuk P6 sendiri itu di mana di sini dia menggunakan 4 interface dan satu loopback 0. Nah, di mana di ini G0/0 itu dia terhubung ke P7 dan G11/0 dia terhubung ke P3 dan G2/0 itu terhubung ke P5, kemudian G3/0 itu terhubung ke P2. Nah, di mana di sini dia mempunyai IP masing-masing di G0/0, kemudian 3/0, 2.0 dan 1/0. Nah, untuk loopbacknya itu untuk P6 sendiri itu 50.50.50.60/32. Nah, kemudian untuk di P7 sendiri itu di mana dia menggunakan 4 interface dan satu loopback, di mana untuk G0/0 itu dengan IP 192.168.12.30 dia terhubung ke P8. Kemudian G1/0 itu dia terhubung ke P2. Nah, kemudian G2 0 itu terhubung ke P6. Kemudian untuk P7 itu Giga Ethernet 3/0 itu dia terhubung ke P2. Nah, di mana dia juga mempunyai loopback 0 yaitu dengan IP 50.50.50.70/32. Nah, di mana untuk P8 sendiri, selanjutnya untuk P8. Nah, di mana di P8 ini dia mempunyai gigabit Ethernet itu atau interface 1 dan 1 loopback, yaitu G0/0 dia terhubung ke P7 nah dengan loopback 0 yaitu dengan IP 150.50.50.80/32. Nah, untuk P1 sendiri dia menggunakan dua interface dan satu loopback, di mana dua terhubung, yaitu G0/0 terhubung ke P2, kemudian G10 itu terhubung ke P3. Nah, untuk G0/0 itu dengan IP 192.168.1.1/30. Nah, untuk G10 itu dia IP-nya 192.168.2.1/30. Nah, untuk loopbacknya itu untuk P1 itu 50.50.50.1. Nah, untuk di P2 itu di mana dia menggunakan dua interface dan satu loopback, yaitu G0/0 dengan IP dia terhubung ke P7 dengan IP 192.168.11.1/30. Nah, untuk G1/0 itu dia terhubung ke P6 di mana IP-nya itu 192.168.9.2/30. Nah, untuk IP loopback 0-nya itu di mana 50.50.50.50.50
2/32. Nah, inilah topologi MPLS yang saya sudah jelaskan prosesnya. Kemudian untuk tabel konfigurasi MPLS itu di mana terdapat ada name-nya itu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8 dan PE1 dan PE2. Nah, kemudian untuk P1 itu di mana dengan IP 192.168.3.2 dengan G0/0 itu kemudian G1/0 itu dia tidak mempunyai IP, 2 juga tidak ada, kemudian 3/0 itu tidak ada, kemudian di loopbacknya dia gunakan itu 50.50.50.10/32. Nah, untuk P2 itu dia menggunakan 4 interface dan 1 loopback 0, yaitu sesuai dengan IP-nya itu 192.168.3.1/30 di IP. Nih, kemudian di G0 itu dengan IP 92.168.1.2/30. Nah, di P3 itu dia juga menggunakan 4 interface dan 1 loopback, di mana dia 4 interface dia itu gunakan karena 4 terhubung dan 1 loopback 0. Nah, kemudian di P4 itu dia menggunakan 1 interface saja. Nah, di 1 interface itu karena dia 1 saja terhubung di G0/0 92.168.5.2/30. Nah, kemudian loopbacknya ada. Nah, di P5 itu di mana juga dia menggunakan 1 interface karena 1 juga yang terhubung dengannya. Nah, untuk P6 dia menggunakan 4 interface dan 1 loopback karena 4 terhubung. Nah, untuk P7 dia tuh menggunakan juga 4 interface dan 1 loopback, di mana 4 juga terhubung. Nah, P8 dia hanya menggunakan 1 interface dan 1 loopback, di mana dia hanya 1 yang terhubung. Nah, untuk di PE di mana dia menggunakan 2 interface dan 1 loopback, di mana 2 yang terhubung dengannya. Nah, kemudian di P2 dia juga menggunakan 2 interface dan 1 loopback, di mana dia 2 saja yang terhubung dengannya di P2. Dan loopbacknya loopback 0-nya 50.50.50.2. Ini tabel konfigurasi MPLS. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi IP address, di mana yang pertama kita konfigurasi di IP address itu kita gunakan perintah conft, yaitu untuk melakukan konfigurasi terminal. Nah, di mana P1 dengan kita ketikkan interface gigabit Ethernet, dia menggunakan 1 interface dan 1 loopback, yaitu dengan IP address 192.168.3.2 dengan 19.255.255.255.252. Dengan loopbacknya dia itu gunakan loopback 0 dengan IP address 50.50.50.10.255.255.255.255. Nah, untuk di P2 itu dia menggunakan 4 interface, yaitu gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 1/0 dan gigabit Ethernet 2/0 dan gigabit Ethernet 3/0. Dan dia menggunakan 1 loopback, yaitu interface loopback 0. Nah, di mana dia mempunyai masing-masing IP agar bisa terhubung. Nah, selanjutnya seperti kita lihat pada untuk mengkonfigurasi, kita lihat pada tabel konfigurasinya di P2. Next. Nah, untuk di P3 juga dia menggunakan 4 interface dan 1 loopback, yaitu gigabit Ethernet 0/0, kedua gigabit Ethernet 1/0, kemudian interface gigabit Ethernet 2.0, kemudian gigabit internet 3/0 dan IP loopbacknya 0. Loopback 0 dia gunakan, di mana dia 4 di P3 itu 4 interface yang terhubung di dengannya dan 1 loopback. Nah, untuk P4 itu dia menggunakan 1 saja interface dan 1 loopback karena 1 saja terhubung di P4 dengan
di mana dia interface yang digunakan itu gigabit Ethernet 0/0. Kemudian di loopbacknya dia itu terhubung ke di loopbacknya itu loopback 0. Selanjutnya, nah selanjutnya untuk di P5 sendiri sama seperti di P4 itu, dimana dia di sini di P4 di P5 ini dia hanya hanya mengkonfigurasi interface satu interface saja, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0 dengan IP 192.168.8.2. Nah, di sini dia menggunakan satu interface dan satu loopback loopback 0, yaitu dengan IP 50.50.50.50. Nah, untuk di P6 sendiri itu di mana dia menggunakan 4 interface dan satu loopback, yaitu dengan interface yang digunakan itu gigabit Ethernet 0/0, kemudian 1/0, kemudian gigabit 2.0, kemudian gigabit Ethernet 3.0, dan interface loopback 0 yang dia gunakan. Nah, sama seperti untuk konfigurasinya seperti langkah sebelumnya. Nah, untuk di P7 itu, dimana di P7 itu dia menggunakan 4 interface dan satu loopback, yaitu 0/0, kemudian 1/0, kemudian 2.0, kemudian 3/0, dan dia menggunakan loopback 0. Nah, untuk di P4 itu dia menggunakan hanya satu interface dan satu loopback, dimana di P8 ini cuma hanya satu yang terhubung dengannya, yaitu dengan IP 192.168.12.2, 255.255.255.252, dan loopbacknya dia yang gunakan itu loopback 0, hanya satu. Nah, di mana di P7 itu 4 interface yang terhubung dengannya, karena 4 yang terhubung dengannya di P7, sedangkan di P8 itu hanya satu interface yang terhubung dengannya. Nah, untuk konfigurasi P1 itu sama seperti langkah sebelumnya, dimana di PS1 dia menggunakan 2 interface saja, karena dua yang terhubung di PS1, yaitu dengan interface gigabit Ethernet 1/0, kemudian gigabit Ethernet 1/0 dan 0/0, kemudian loopback yang digunakan itu loopback 0. Nah, di P2 juga sama seperti di P1, dia menggunakan 2 interface dan satu loopback, di mana 2 interface yang terhubung dengan PE, yaitu 0/0, kemudian 1/0, dan loopback yang digunakan itu loopback 0. Nah, selanjutnya, nah untuk di konfigurasi OSPF itu, seperti kita tahu, OSPF itu adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, di konfigurasi OSPF itu yang perlu kita di P1 kita konfigurasi itu yang pertama, di mana kita menggunakan di sini network 192.168.3.2, di mana ini IP pada P1, kemudian 0.0.0.3 itu kita sesuaikan dengan area yang dia gunakan itu area 0. Nah, kemudian di networknya itu yang kedua itu 50.50.50.50.10 itu yaitu IP pada loopback P1 loopback 0, dengan kita sesuaikan dengan areanya area 0. Nah, kemudian kita melakukan kemudian kita akan mengkonfigurasi di P2 lagi di routing OSPF-nya, di mana sama seperti di P1, di mana network yang dia gunakan itu kita sesuaikan dengan IP pada tabel sebelumnya, yaitu 192.168.3.1 0.0.0.0.3 area 0, di mana dia menggunakan area titik 0. Nah, kemudian kita ini kan pada interface
G0/0. Kemudian kita konfigurasi lagi di network yang G0/10, di mana IP-nya itu 192.168.1.2 area 0. Kita sesuaikan dengan IP atau interface pada table sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan 4 interface karena 4 yang terhubung di dalamnya dengan satu loopback, yaitu ini network 50.50.50.20 di network 0. Nah, untuk P3 sendiri itu sama seperti caranya di P2, dia menggunakan 4 interface, 4 interface dan satu loopback, di mana dia terhubung di 4 interface itu. Nah, dan satu loopback. Nah, untuk di P4 itu dia hanya menggunakan satu interface, makanya dia menggunakan routing OSPF-nya itu kita sesuaikan dengan IP di table 192.168.5.2.0.0.0.3 area 0, di mana areanya itu 0, di area 0. Kemudian loopback yang kita masukkan di network ini yaitu loopback 0 50.50.50.40 area 0, di mana area yang digunakan itu area 0. Seperti di konfigurasi OSPF ini di P5 juga sama seperti di konfigurasi sebelumnya, di mana di sini cuma hanya menggunakan satu interface yang terhubung dengannya, makanya kita menggunakan OSPF di network satu IP yaitu 192.168.8.2.0.0.0.3 area 0. Kemudian di loopback 0-nya itu terdapat 50.50.50 di area 0-nya juga. Nah, untuk di P6 itu sama seperti di konfigurasi sebelumnya, di mana dia menggunakan 4 interface dan satu loopback. Makanya dia menggunakan network, dia menggunakan 4 IP pada di IP address atau di table sebelumnya, di table konfigurasi, yaitu network di mana gigabit Ethernet 0/0 10 2.0, kemudian 3.0, kemudian di sini 50.50 itu loopback pada 0, loopback 0. Nah, untuk konfigurasi P7 itu sama seperti sebelumnya, dimana di sini juga digunakan 4 interface yang digunakan, makanya dia menggunakan 4 IP dimasukkan dalam routing OSPF-nya ini. Nah, di network ini bagaimana pada table sebelumnya yang kita lihat, di mana dia 4 masukkan karena 4 interface yang terhubung dengannya sesuai dengan IP table sebelumnya. Yang area dia gunakan itu area 0. Kemudian loopback yang digunakan juga ada 50.50.50.70 dengan area 0 juga. Nah, di P8 itu di mana kita mengkonfigurasi router OSPF. Router OSPF yang digunakan semua ini yaitu router OSPF 10, di mana dia hanya satu interface yang terhubung sesuai dengan table IP address-nya sebelumnya. Dia gunakan itu area 0. Nah, kemudian network untuk IP loopback-nya itu kita masukkan di sini sebelum sebelum pada penjelasan table konfigurasinya. Nah, untuk di konfigurasi P1, di mana di sini kita menggunakan perintah router OSPF 10. Di router OSPF 10 ini dia menggunakan router OSPF 10 digunakan. Kemudian di sini di P1 hanya dua interface yang terhubung dengannya dan satu loopback, di mana kita akan masukkan network sesuai dengan IP table konfigurasi sebelumnya. Kemudian area yang digunakan itu area 0. Kemudian juga untuk loopback-nya digunakan 50.50.50.1.0.0.0.0 area 0. Nah, di P2 juga sama seperti di P1, cuma di P2 itu juga dia terhubung dengan 2 interface dan satu loopback dengan IP 192.168.11.1.0.0.0 area 0. Nah, kemudian di networknya itu juga
192.168.9.2 itu IP pada gigabit Ethernet 1/0 karena kemudian di loopback 0-nya itu 50.50.50.2 0.0.0 area 0. Nah, di konfigurasi BGP sendiri itu dimana di konfigurasi PS1 conft kemudian router BGP yang digunakan itu 6500. Nah, untuk neckboardnya itu sendiri itu seperti kita lihat di gambar ini, dimana neckboard pada PS1 itu dia menggunakan neckboard 50.50.50.2 itu pada loopback pada PE2 dengan menggunakan remote AS yaitu 6500. Kemudian dia dengan menggunakan perintah neckboard lagi 50.50.50.2 itu pada IP P2. Dia akan melakukan update source loopback 0 pada P2. Nah, kemudian di P2 juga sama seperti di P1. Di sini dia menggunakan router BGP 6500. Nah, di mana untuk neckboardnya itu 50.50.50.1 itu pada IP loopback 0 pada PE1 dengan menggunakan remote AS 6500. Nah, untuk neckboard update-nya itu atau dia melakukan update source sumbernya pada loopback 0 itu pada neckboard dengan IP 50.50.50.1 itu pada IP PE1. Next. Nah, untuk konfigurasi MPLS sendiri itu dimana seperti kita ketahui itu di konfigurasi MPLS ini dimana kita akan mengaktifkan MPLS pada setiap interface perangkat router, dimana P1 itu dia mengaktifkan interface G0/0 kemudian MPLS IP. Nah, kemudian di P2 itu dia mengaktifkan G0/0 interface, kemudian MPLS IP interface, kemudian dia mengaktifkan juga G1/0, kemudian dia mengaktifkan juga G2/0, kemudian dia mengaktifkan G3/0. Nah, kemudian dia melakukan MPLS IP. Nah, di P3 juga dia melakukan empat interface yang dia aktifkan, dimana interface yang diaktifkan itu G0/0, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 30, kemudian diakhiri itu dengan menggunakan MPLS IP. Nah, untuk di P4 sendiri sama seperti konfigurasi sebelumnya, itu interface G0/0, kemudian dia aktifkan hanya G0/0, kemudian MPLS IP, kemudian di P2 juga dimana dia mengaktifkan hanya interface G0/0, kemudian dia MPLS IP. Di P6 itu dia mengaktifkan 4 interface yaitu G0/0, kemudian G1/0, kemudian G2/0, kemudian G3/0, kemudian dia akhiri dengan menggunakan perintah MPLS IP. Nah, di P7 itu dia menggunakan 4 interface, yaitu dia mengaktifkan 4 interface yang diaktifkan, yaitu interface G0/0, G10, G20, G30, kemudian MPLS IP. Nah, untuk di P8 sendiri sama seperti sebelumnya, dia hanya mengaktifkan di P8 itu interface G0/0, kemudian MPLS IP. Nah, di P1 itu dia hanya dua mengaktifkan interface karena dua hanya terhubung dengannya, yaitu interface G0/0, kemudian akhirnya MPLS IP, kemudian interface G10, kemudian MPLS IP. Nah, untuk di P2 itu dia terhubung hanya dua interface juga yang terhubung dengannya, makanya dia menggunakan untuk mengaktifkan interface di P2 itu dia gunakan interface G0/0, kemudian MPLS IP, kemudian interface G10, kemudian MPLS IP. Nah, di mana semua konfigurasi
IP ini harus dilakukan semua router. Nah, selanjutnya next. Kemudian kita akan melakukan pengecekan hasil MPLS. Nah, di mana untuk hasil pengecekan MPLS itu di P1 itu di mana labelnya itu 16, labelnya 16, kemudian Ortun ID-nya itu 50.50.50.1, yaitu IP pada loopback 0 pada pada P1 50.50.50.50.1 itu. Nah, di label 17 itu dia 50.50.50.2 itu pada loopback PE2. Nah, kemudian yang dia interface yang digunakan itu G0/0, kemudian next hopnya itu dia menggunakan itu 192.168.3.1, yaitu pada IP pada IP pada P2 itu G0/0. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai label ke 35. Nah, untuk P2 itu dia menggunakan di label 16 juga, outgoingnya itu pop label, kemudian orthogonalnya itu 50.50.50.1 itu dimana IP loopback pada PE1. Nah, kemudian interface yang digunakan itu G1/0, kemudian next hopnya itu yang digunakan itu 1.1. Nah, dimana 1.1 itu IP address pada G0/0 itu 1.1. Nah, di 17 itu label 17 itu dia orthogonalnya itu 50.50.50.2, di mana ini IP loopback pada PE2, yaitu kemudian yang interface yang digunakan itu G3/0 itu IP 92.168.6.2 itu, yaitu IP pada P7, interface P7. Begitu juga sampai seterusnya sampai 32. Dimana di sini interface yang sesuai yang dia gunakan, kemudian IP-nya yang di sini. Nah, untuk pengecekan hasil MPLS di P3 itu sama P4 itu hampir sama. Cuma dengan yang hanya berbeda itu hanya perbedaan dari interface yang digunakan, kemudian IP next hop-nya yang dia gunakan itu memiliki perbedaan. Nah, kemudian di P4 juga sama untuk melihat MPLS forwarding table-nya. Nah, di mana di MPLS forwarding ini sama juga di label 16 juga, di mana ini juga kayak untuk mengecek apakah MPLS berjalan dengan baik atau belum. Nah, di mana kita akan melihat dari hasil forwarding table-nya. Nah, untuk P5 dan P6 itu hampir sama, kita juga mengecek apakah MPLS berjalan dengan baik atau belum di P5 dan P6. Nah, di P7 dan P8 itu hampir sama juga konfigurasinya untuk mengecek apakah MPLS berjalan dengan baik atau belum di P7 dan P8. Seperti juga labelnya sama. Nah, di pengecekan hasil MPLS pada PE1 dan PE2, di mana di label 16, label 17 dengan orthogonal ID dengan IP loopback pada 50.50.50.2 itu pada loopback PE2. Kemudian outgoingnya itu 0/0, kemudian interface yang digunakan 0/0, kemudian next hop-nya itu 1. Nah, 1/2 itu 1
Untuk 1/2 itu dia mana IP pada P2 G1/0. Nah, kemudian di label 17 juga sama, di mana dia menggunakan 50.50.50.10 itu di mana IP pada loopback P1, dan interface yang digunakan tuh G0/0, yaitu next hopnya itu 1.2 itu interface pada G G1/0 pada P2. Nah, begitu juga seterusnya. Untuk di PE juga dia menggunakan label 16 juga. Label yang digunakan itu label 16. Kemudian labelnya 16, ortunelnya 50.50.50.1/32. Interface-nya itu yang digunakan 1/0. Kemudian next hop-nya 192.168.9.1. 9.1 itu dimana IP pada P6 Giga Ethernet 3/0 pada P6 ini. Nah, untuk dia di label 17 juga dia menggunakan 50 itu pada P1 loopback 0. Kemudian yang interface yang digunakan G0/0. Kemudian IP yang digunakan 192.168.11.2. Nah, 11.2 itu di mana 11.2 itu interface pada P7. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan atau melihat hasil root dengan pentas IP root di P1 dan P2. Nah, di P1 itu seperti kita lihat 50.50.50.1 di mana dengan tanda C atau connected direct connected dia terhubung di loopback 0. Nah, dengan IP 50.50.50.2 itu pada loopback PE2 dia mengirim dengan IP 192.168.2.2 itu pada IP pada P3. IP pada P3 gigabit Ethernet 3/0. Gigabit Ethernet 1/0. Nah, kemudian di 0 AO dengan IP 50.50.50.10 IP pada loopback P1 dia mengirim 192.168.1.2 itu IP pada P2. IP pada P2 dengan terhubung dengan gigabit Ethernet 0/0. Nah, untuk 0 OSPF 50.50.50.20 itu pada loopback P2 dia terhubung di 192.168.1.2 itu pada IP pada P2. Dia menggunakan gigabit Ethernet itu 0/0. Nah, kemudian di C atau connected 192.168.1.0/30 dia terkonektik atau terhubung dengan gigabit Ethernet 0/0. Nah, kemudian di L ini atau 192.168.2.1 atau 32 itu di mana IP lokal dia terhubung di gigabit Ethernet 1/0. Kemudian untuk di P2 juga itu sama seperti di P1, di mana di P1 50.50.50.1 dengan tanda 0 yaitu SPF dia mengirim 192.168 atau terhubung 1.11.2 yaitu IP pada P7 dengan gigabit interface yang digunakan itu yang terhubung gigabit Ethernet 0/0. Kemudian di C atau connected atau koneksi 50.50.50.2 dia akan melakukan terhubung
di loopback 0. Nah, di 0 di OSPF 50.50.50.10 dia akan mengirim atau terhubung di 192.168.11.2 itu IP pada P7. Dia menggunakan internet gigabit Ethernet 0/0. Nah, selanjutnya di OSPF 192.168.1.0 dia akan mengirim 192.168.11.2 itu pada 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 P7 G0/10. Interface yang digunakan itu gigabit Ethernet 0/0. Nah, kemudian di bawah ini kita lihat 192.168.1.0 itu di mana dia akan melakukan subnet dengan satu subnet, kemudian OSPF 192.168 dia akan 1.0 dia akan mengirim dengan IP 192.168.11.2 di mana pada P7 IP pada P7 P7. Nah, gigabit yang terhubung gigabit yang digunakan itu gigabit Ethernet 0/0. Nah, untuk begitu juga penjelasan seterusnya di bawah di mana dia akan melakukan OSPF, kemudian dia akan terhubung ke IP atau via di mana interface yang digunakan itu gigabit Ethernet 0/0 atau 1/0. Next. Nah, untuk hasil pengujian ping itu di mana hasil ping dari P1 ke P2 di mana dengan IP 50.50.50.2 kemudian source atau sumber di IP 50.50.50.1 itu IP pada P1. Kemudian kita akan melakukan ping, maka dia akan mengirimkan sending 5 dan 100 byte dengan protokol yang digunakan adalah ICMP Echo untuk 50.50.50.2 itu IP pada P2 sebanyak tem 2 sekon 2 detik. Nah, di mana perintah ini telah berhasil rate dengan 100%. Nah, kemudian hasil ping dari P2 ke P1 kita akan melakukan ping dengan IP ping 150.50.50.1 itu IP pada PE1 dengan source atau sumber 50.50.50.2 IP pada P2. Dia akan mengirimkan sending 5 100 byte. Protokol yang digunakan adalah ICMP itu 50.50.50.1 itu IP pada PE1 sebanyak 2 sekon. Nah, paket yang diterima itu short addressnya itu of 50.50.50.2 dengan IP pada PE2. Kemudian dia akan menampilkan hasil sukses rate is 100%. Nah, untuk hasil thresholdnya itu di bawah ini di mana threshold dari PE1 ke PE2 itu di mana threshold dengan IP 50.50.50.2 itu di mana IP ini pada PE2 shortnya atau sumbernya itu 50.50.50.1 IP pada PE1. Nah, kemudian dengan IP 192.168 itu 1.2 itu di mana IP-nya itu IP pada P2, kemudian MPLS label yang adalah label 17, kemudian sebanyak 136 second. Kemudian 192.168 2.0
2.2 itu di mana dia menggunakan impulse label 17 speed dengan sebanyak 96 sekon. Kemudian 192.168.1.2 itu dia menggunakan impulse label 17 SP0 dengan 80 sekon. Nah, untuk yang kedua itu 192.168 7.2 itu IP pada PE2 P6 P6. Dia menggunakan impulse label 17 dengan 92 sekon. Nah, dengan IP 192.168 6.2 itu 6.2 itu dengan menggunakan impulse label 17 dengan 50 sekon. Nah, dengan IP 192.168.7.2 itu IP pada P6 dengan menggunakan impulse label 17 64 sekon. Nah, untuk 192.168.11.2 di P7 ini dia tidak menggunakan impulse label. Nah, dengan ini juga 192.168 9.2 itu di IP pada PE2 dia tidak menggunakan impulse label. Dengan 192.168.1.1 dia juga tidak menggunakan impulse label. Nah, di mana dia akan mengulang dengan 7.2, kemudian dia akan mengulang lagi di 7.2. Sama juga seperti yang ini, 1.2 dia akan mengulang di 1.2, di mana IP ini pada PE P2. Nah, kemudian selanjutnya untuk selanjutnya itu di mana di konfigurasi threshold dari PE2 ke P1, di mana threshold dari IP 50.50.50.1 itu IP pada PE1 dengan sumber source 50.50.50.2 IP pada PE2. Nah, di mana dia akan menampilkan 3, yaitu 192.168.9.1, yaitu 9.1 yaitu IP pada P6 gigabit Ethernet 3/0 dengan menggunakan impulse label 16 dengan 140 sekon. Nah, 192.168.11.2 dia menggunakan impulse label 16 speed 190 ms sekon. Dengan 11.2 itu IP pada P7. Nah, 192.168.9.1 itu IP pada P6. Kemudian impulse label yang digunakan itu adalah impulse 16. Nah, kemudian IP 192.168.6.1 di mana 6 IP pada ini 61 itu IP pada P2 dengan impulse label 16 yang digunakan 40 sekon. 192.168.7.1 di mana di sini dia menggunakan impulse label 16. Kemudian 6.1 juga itu dia IP pada P2. Label yang digunakan itu adalah label 16. Untuk IP 192.168.2.1 itu IP pada PE1 dia tidak menggunakan impulse label. Kemudian 1.1 dia PE1 juga, tapi untuk gigabit Ethernet 0/0 dia juga tidak menggunakan label. Sedangkan 192.168.2.2 juga tidak menggunakan label, itu IP pada PE1. Nah, di mana di sini di masing-masing antara P1 dan P2 itu di mana sebelumnya untuk di 11.2 ini kan saat dia mau ngeping 50.50.50.2 itu 11.1 dia tidak menggunakan label. Sedangkan dia akan mengeping 50.50.1 dia sudah berada di label dia mempunyai PLS label 16. Saat dia mengeping 2.1 itu 2.1 dia ping 50.50.2 di mana 2.1 itu dia sudah mempunyai 2.1 dia mempunyai label. Kemudian di sebelahnya itu dia tidak menggunakan label begitu.
Nah, itulah hasil traceroute-nya. Nah, selanjutnya di show IP Sumari ini pada P1 dan P2 itu, dimana kita akan melihat IP Sumari pada P1 dan P2. Nah, dimana ini untuk mengecek show IP BGP Sumarinya. Nah, ketika kita mengetikkan show IP BGP Sumari di PE1, dimana dia akan menampilkan IP 50.50.50.50.2 itu IP pada PE2 dengan version 4, kemudian yang AS yang digunakan itu 6500, yaitu BGP 6500 yang digunakan. Kemudian receive itu menerima sebanyak 33, kemudian mengirim sebanyak 33, kemudian table versionnya 1, kemudian update-nya itu 0.0.27.19. Nah, untuk dimana untuk di PE2, ketika dia mengetik show IP BGP Sumari, maka BGP router identifier 50.50.50.2 dengan local AS number 6500, BGP table-nya is 1, neckboard yang akan ditampilkan itu 50.50.50.1, yaitu IP pada P1 dengan versi 4, kemudian AS-nya yang dia gunakan itu 6500 karena so BGP-nya itu 6500, kemudian receive-nya itu atau pesan yang dikirim itu sebanyak 34, kemudian pesan yang diterima itu pesan yang dikirim itu diterima itu sebanyak 34, kemudian pesan yang dikirim itu sebanyak 35, kemudian tabel versionnya itu 1, kemudian update-nya itu 0.0.28.25. Nah, di show IP neckboard, di mana di show IP neckboard ini dengan BGP neckboard, ketika dia mengetikkan show IP BGP neckboard di P1, dia akan menampilkan IP pada PE2 yaitu 50.50.50.2, kemudian remote AS yang digunakan itu BGP 6500, kemudian BGP yang versi yang digunakan itu 4, remote routernya itu 50.50.50.2 itu pada IP pada PE2. Nah, kemudian BGP stack-nya established of 4 dengan 0 dengan waktunya 31.20. Nah, untuk di PE2 itu ketika dia mengetik show IP BGP neckboard, maka dia akan menampilkan BGP neckboard 50.50.50.1 yaitu IP pada PE1. Kemudian remote AS yang digunakan itu yaitu BGP 6500 itu di mana BGP yang digunakan itu remote AS-nya 6500 internet link. Nah, BGP versi yang digunakan itu BGP versi 4. Remote routernya itu 50.50.50.1 yaitu IP pada PE1. Kemudian BGP stack established, kemudian waktunya 0.32.47. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari praktikum atau project atau presentasi saya itu, yang pertama, MPLS itu merupakan penyempurna dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi privat dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama kepada para customer-nya. Yang kedua, dalam proyek MPLS ini digunakan konfigurasi routing OSPF dan BGP. Nah, OSPF yang digunakan itu OSPF 10, sedangkan BGP yang digunakan itu 6500. Nah, dalam proyek MPLS ini harus mengetikkan MPLS IP untuk setiap interface perangkat router untuk mengaktifkan interface di P1, PE2, P1, P2, P3 sampai P8. Nah, keempat, ketika paket IP masuk ke dalam jaringan MPLS, maka dalam paket IP tersebut akan ditambahkan header MPLS yang berisi informasi nilai label. Untuk proses switching sudah tidak ada lagi, maksudnya acuan parameter IP-nya, melainkan lebih kepada informasi nilai label, sehingga istilah proses switching-nya itu dinamakan sebagai label switching. Nah, untuk router PET atau provider at game itu merupakan router yang terhubung langsung dengan router customer, dengan juga sekaligus dengan router service provider, menjembatani antara network berbasis IP dengan network berbasis MPLS, memberikan pelabelan pada paket IP yang masuk ke dalam MPLS domain, kemudian melepas pelabelan pada paket yang akan keluar dari MPLS domain.
PE router ini sifatnya harus ada setiap jaringan MPLS gitu. Jadi itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi ini. Mungkin itu dari presentasi tentang MPLS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.